Alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala li kulli shay'in sababa wa asbaha sababa wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin alladzi ursila hajama wa araba. Salatu wassalamu daimain mutalazimain yurjam fihi la ma'asani ma'aba. Sallallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kulit aman saya kasihkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah kencang mau dibilang dalik. Tengok di surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu di mana-mana dibacakan ayat Al-Qur'an wajilat qulubuhum, bergetar hatinya mengucapkan Allahu Akbar. Ini mah bukan Allahu Akbar ngantuan. Apa? Tak beres, saya udah kencang-kencang sakit leher malah ngantuan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikhlas. Maknanya wallahu a'lam bihaqatil muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man itaqalla yata'allama al-ilma ghufira lahu qabla yakhtuwa. Rabbana shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam cewek, kalau cewek wajar bibirnya dua, kau ini yang mencermati nanti saya kasih hadiah nih, duitnya 50.000 dalam satunya ya. Tadi ada pertanyaan, duduk yang betul duduk laki-laki. Hadirin yang terhormat, yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh, para jemaah, para asatidz wa asatidah. Yang paling utama adalah ketua surau Al-Arafah dan segenap pengurusnya. Dan yang terhormat ketua Masjid As-Sahal hadir Pak, alhamdulillah. Beserta imam hadir, alhamdulillah. Dan tokoh-tokoh komplek Bandara Asri dan ibu-ibu dan majelis taklim dan adik-adik semua. Kalau saya sebutkan semua habis kapan ceramahnya. Tak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, banyak rezeki, dijauhkan balahi, bapak-bapak nambah istri, oh ini bapakmu disuruh aminin, mamamu ngamuk. Balik. Allahu Akbar. Ini macam-macam nih anak siapa nih? Iya. Dah, yang gitu lewatkan. Balahinya dijauhkan,
diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Oh ini bapakmu poligami kawin lagi, amin. Alhamdulillah medalik. Eba begitu deh ibu rumah. Malam ini malam apa? Pintar jawabnya malam Sabtu. Malam perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi di dalam Al-Qur'an. Benar tak ini malam Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma tusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah dalam Al-Quran, kenapa ibu merayakan gini? Ada dalilnya apa tidak? Tengok di surat Al-Quran, Allah menceritakan wa kullan naqussu, aku ceritakan Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, aku kisahkan para Nabi Ad. Pertama yang diciptakan Nabi Ad. Simpen nanti pertanyaan. Setelah Nabi Adam terus ada Nabi ganteng, itu Nabi Yus. Ada Nabi yang disembelih, itu Nabi Ismail. Ada yang Nabi membelah laut, itu Nabi Musa. Terus banyak pokoknya. Itu supaya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah Rasul. Supaya apa? Ma tusabbitu bihi fu'adak, supaya menjadi ketenangan, keistiqomahan, kesejukan di dalam hati. Sekarang kita kisahkan Nabi kita Muhammad. Yang mencermati dapat hadiah. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Apa pula nanti itu mau ibu-ibu? Juni. Aduh, anak siapa pula kau Juni? Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Benar apa tidak? Saya uraikan sedikit. 1444 tahun yang lalu Nabi Muhammad lahir di rumahnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dari rahim ibunya Siti Amin. Tapi gimana sih bisa semua nih tanggung jawabnya? Siapkan 20 amplop tambah lagi. Yang jadi bidannya Ummu Aiman. Lahirnya subuh. Tanggalnya kata para ulama ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Tapi jumhur ulama sepakat bahwasanya Nabi lahir tanggal 12 Rabiul tahun Hijriahnya 571 Masehi. Sekarang wafatnya Nabi, ini perintah Allah nih, wa kullan naqussu. Nabi Muhammad lahir tanggal Nabi Muhammad wafat tanggal 12 Rabiul tahun 11 Hijri. Simpan nanti untuk pertanyaan. Tanggal 8 Juni tahun Hijriah Masehinya 632 Masehi. Kalau Nabi Muhammad lahir tanggal 21 April. Kalau wafatnya Nabi Muhammad adalah tanggal 8 Juni. Yang jadi pertanyaan tanggal 12 Rabiul Awal sepakat bahwa tanggal itu adalah tanggal lahirnya wafatnya Rasul. Makanya kalau ada yang mengadakan Maulidun Nabi tanggal 12, bukan Maulidun Nabi, tambahin kita mengenang lahirnya Rasulullah sekaligus mengenang haulnya Rasul. Gitu. Saya ditarik badan satu, Ustaz, malam tanggal 12 di sana, tanggal 12 sana, Bu, apa sih, Bu? Pak, kata, jangan tanggal 12 melulu lah. Sepakat masjid sana tanggal 12, tanggal 12 yang dirayakan Maulid. Padahal tanggal 12 Rabiul Awal adalah wafatnya Rasul. Tidak ada ikhtilaf kalau Rasul wafatnya tanggal 12 tok.
Kalau lahirnya ikhtilaf, tapi sebagian para jumhur ulama, kebanyakan ulama mensepakati tetap Nabi lahirnya juga tanggal 12 Rabiul. Kalau Nabi lahirnya kalau Nabi wafatnya waktu duhur, coba duhur. Gitu udah kacau. Anak siapa ini? Gitu. Udah nyusu belum? Tuh susu Pak Ketua. Hadirin jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Ya anak aja cing ala aja cing aja cing. Baru kau ngomong. Matamu ke HP terus. Ajigong ala ajigong mulutmu bau jigong. Itu alhamdulillah saya. Konsen lah no, jangan main HP terus. Balik nggak ditonton ajigong tuh. Itu alhamdulillah dari kan. Ibu, lanjut. Ibu suka yang panjang apa yang suka pendek? Ibu suka yang pendek apa yang suka yang panjang? Hah? Maksudnya waktunya pengajiannya, ibu mah berpikir kemana-mana. Udah min dalik. Ngaji, ibu. Ngajinya suka yang pendek setengah jam apa yang panjang sampai jam 12 gitu. Alhamdulillah. Amin. Orang sini berpikirnya gimana gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena dipesan tadi sama Kiai Munir, tak usah lama-lama katanya, tak usah banyak-banyak. Kenapa saya tak sebut yang terhormat Kiai Munir? Alah, orang sini udah tahu kok. Saya tiap hari ngopi dengan dia. Itu. Kenapa? Mengikis waktu kelamaan. Udah gitu aja lah gitu. Ada Kang Hendar, alhamdulillah nih banser-banser yang istimewa. Jamaah rahimakumullah, diperintah apa tidak merayakan mengenang Rasulullah SAW? Kenapa yang dikenang itu adalah lahirnya bukan wafatnya? Karena kalau ulama itu wafat dikenang karena ulama itu ada historis, ada perjalanan. Dia mengembangkan emban atau pernah spektakuler gitu. Santrinya banyak, alimnya, pinternya, gitu. Baru dikenang haul. Tapi kalau Nabi Muhammad sebelum lahirnya sudah memberikan multifungsi, memberikan keistimewaan. Contoh, yang menunggu lahir Nabi Muhammad orang Islam apa Yahudi? Mahfud sana Islam. Saya tanya, yang menunggu Nabi lahir itu orang Islam apa Yahudi? Orang Yahudi, Bu. Karena di dalam Taurat dan Injil mereka tahu bahwasanya akan diutus Nabi ternyata Allah mengutus Nabi itu dari bangsa Arab, bukan dari keturunan Yahud. Makanya orang Yahudi sampai sekarang dendam, benci dengan orang Islam, bersusah payah untuk menghancurkan Islam. Karena apa? Karena benci nabinya itu bukan dari golongan Yahud, tapi malah dari Samail, dari keturunan Nabi Ismail gitu. Gitu ceritanya. Nabi Muhammad SAW lahir di subuh hari Senin. Saya ngulang buat pertanyaan. Yang menjadi saksi siapa? Pertama kakeknya Abdul Muthalib. Terus yang melahirkan siapa nama ibunya? Siti Amin. Yang membantu lahirnya siapa? Bapak kau cuma. Ummu Aim. Bukan hindut cuma. Ummu Aiman. Begitu. Makanya jadi perbedaan itu, sahabat nanya waktu Ummu Aiman, saya mau bertanya ke Siti Aminah sudah wafat, mau bertanya ke Abdul Muthalib sudah wafat, saya tanya kepada kamu Ummu Aiman, tanggal berapa Nabi lahir? Kata Ummu Aiman di dalam kitab An-Ni'matu Al-Kubra, kata Ummu Aiman, kalau tak salah tanggal 9, 10, 11, 12. Tapi kalau harinya itu tidak ada
Ikhtilaf karena Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin?" Karena hari Senin adalah di mana aku dilahir. Berarti yang berbeda adalah tanggal. Makanya boleh merayakan Maulid di awal Rabiul Awal, di tengah Rabiul, di akhir Rabiul. Haulnya tanggal 12 Rabiul. Haul apa? Haul apa, Bu? Wafatnya Nabi. Ibu baru ngomong Nabi pun mau wafatnya dan lahirnya sama hari Senin. Iyalah, sama, Bu. Tanggalnya juga sama gitu. Catat, bawa pulang. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an wakulan nakusu, saya ceritakan sekarang untuk ibu-ibu. 10 menit lagi. Nabi Muhammad SAW lahir. Lahir itu jam berapa? Bukan Jam 5. Jam subuh sebelum terbit matahari ke alam dunia. Siapa yang menjadi bidan penolongnya? Yang menjadi bidannya Rasulullah lahir, pertama manusia paling mulia di golongan wanita. Yang menjadi bidannya Rasulullah pertama Siti Hawa. Itu tengok dalam kitab Dardir bayi nama. Yang pertama Siti Hawa, bukan Siti Jubaidah, cuma Siti Hawa. Jubaidah keras pula. Yang kedua Siti Maryam. Yang ketiga Siti Masih. Yang keempat Siti Asiyah. Ini 4 wanita ini membantu prosesnya Rasulullah lahir. Pas Nabi Muhammad mau lahir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya suruh berdiri. Kalau Allah menciptakan Adam, seluruh malaikat sujud. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir, bukan sujud, tapi semuanya malaikat berdiri. Makanya diadakanlah mahalul Siapa yang pertama mahalul qiyam? Menyambut kelahiran Rasul, siapa yang berdiri menyambut? Adalah malaikat. Bukan bid'ah. Ini bid'ah ngaji tidak. Ngaji baru kenal Islam 3 bulan bidah-bidahkan amaliah orang, kan aneh gitu. Tadi ini sholat asraqal badru alaina tola'al badru, itu adalah pertama yang melakukan adalah malaikat. Karena apa? Diperintah oleh Allah. Hadisnya tak ada, Ustaz. Ya, ngomong hadis, ngomong dari Quran. Kaul ulama gitu. Karena kaul ulama itu dari kitab-kitab Israiliyat banyak gitu, mungkin tulisannya ibaratnya. Nabi Muhammad lahir, untuk pertanyaan, Nabi Muhammad lahir pertama pas lahir Nabi Muhammad langsung sujud. Lahir Nabi Muhammad di kota Mekah, di rumahnya kakeknya itu Abdul Muthalib. Nah, terus Nabi Muhammad langsung sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tak macam kau lahir aji jong ala aji jong ini gitu. Beda Nabi Muhammad mah lahir langsung adik-adik mah lahir langsung aji jong gitu. Coba anak ibu lagi ngoak-ngoak ayun aming yang dia ayun anak kambing untuk bilang min dalik gitu. Anak siapa? Makanya kayak macam kambing degil, minta ampun gitu. Kalau ngasuh tuh baca salawat sallallahu ala Muhammad. Ini mayun ayun aming yang dia ayun anak kambing ajajing ala ajajing ya anaknya suka dansa gitu nantinya.
Saya waktu kecil orang tua saya nyuapin itu pisang pakai sendok. Sebelum disuapin dimasukin mulut dulu. Baru dimasukin ke mulut bayi. Karena ludah ibu itu adalah anak sekarang bukannya langsung digini malah langsung prenagen gitu. Susu apa itu? Susu apa tuh? Kau pakai susu apa? Susu bayi. Susu bayi apa namanya? Susu cap kutang. SKM. Sinting gero miring. Iya kan? Susu SKM. Udahlah. Panjang benci. Nabi Muhammad SAW ulang pas Nabi lahir langsung Nabi lahir telah hitan. Nabi lahir beres tanpa darah, tak ada air ketuban, tak ada darah. Itu secara goib itu yang ngurus 4 cewek tadi. Tapi yang proses secara dohir adalah Ummu Aiman. Tolong dicatat. Nabi Muhammad SAW ini kisahnya nih. Wakulan akusu. Apakah kita bergembira dengan lahirnya Rasul? Apakah ada dalilnya? Bu, saya tanya apakah ada dalilnya apa tidak? Merayakan maulid itu bergembira ada dalilnya apa tidak? Tengok surat Al-Quran, surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatik. Qul, ucapkanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah yaitu ilmu, wa birahmatik, dan lahirnya Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, alangkah baiknya kalian itu bergembira, tersenyum, sumbariang, sumeriwing gitu. Itu dari Al-Quran, Bu. Ibu, saya tanya, ibu-ibu kalau anaknya kuliah lulus S1, S2, saya tanya, ibu gembira apa tidak? Yang kuliahnya gembira apa tidak? Bapaknya gembira apa tidak? Itu masalah kecil, Bu. Kuliah lulus itu kecil. Kita keluar terbebas dari masa jahili. Kita terbebas keluar dari masa kita keluar dari masa kegelap. Kita berada di masa terang benar karena kita risalah ilmu dan wasilah Nabi Muhammad. Inilah waktunya, makanya diperingati Maulidur Rasulullah SAW. Bilang sama orang yang membidahkan, datang komandan tahlil menunggu. Dulu benci saya mah dikit-dikit bid'ah, ngaji tidak, ngaji yang betul gitu. Makanya ada dalilnya, ibu. Aduh, gitu. Hadisnya sahih apa tidak nih? Saya berikan hadisnya. Kita ini bergembira kepada Allah kata lahirnya Rasulullah. Siapa yang ngomong kata Rasul begini? Oh, kuis. Oh, kuis katanya. Siap. Ini makanya. Nabi Muhammad lahir di kota udah duduk. Apa? Hah? Apa Mekah? Nah, cewek. Yang cewek. Nah, duduk kok. Yang jadi bidannya Nabi Muhammad lahir siapa secara dohir? Apa? Ini mamanya apa? Ayo bacanya. Apa? Ummu Aiman, pinter. Udah gede, udah balik. Nah, yang 3 nih. Duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tanggal berapa? Ya. 26 Hijriah.
tanggal berapa Hijriahnya, Masehinya tanggal berapa? Krik 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 krik. Saya tanya Hijriahnya tanggal berapa, Masehinya tanggal berapa? Apa? Oh tunggu kocok. Siapa yang bisa? Ayo cewek. Hah? Allahu Akbar. Tahun berapa? Ayo cewek. Yang lain laki-laki atau saya ganti lagu? Apa pula lagi? Sana baliknya. Jadi udah. Jangan lihat ke saya tuh gojong. Tanggalnya? Tanggal 20. Ya benar udah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dah, benar. Lanjut. Nabi Muhammad SAW patut kita cintai karena perintah Nabi. Dalam hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayya min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis nomor 63 Muslimnya, Sahih Muslimnya nomor 44. Kata Nabi begini, tidak disebutkan orang yang beriman sehingga akulah yang paling dicintai daripada anak-anak, daripada kedua orang tua, daripada manusia yang lain. Itu perintah siapa? Siapa yang berkata? Kata Rasul, la yu'minu ahadukum. Tidak disebut manusia itu, tidak disebutkan manusia beriman kalau dia masih kalah mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, mencintai manusia lain, sehingga aku ini diucilkan, sehingga kata Nabi, sehingga saya ini di nomor sekian kan. Berarti itu perintah siapa? Perintah Nabi apa perintah siapa? Perintah Nabi. Berarti kita suruh menyayangi Nabi, berarti kita suruh mahabbah kepada Nabi, berarti kita disuruh mencintai Nabi, karena Nabi yang bilang gitu. Bukan bid'ah, ini bid'ah. Parah lah. Janganlah pamali kita dibuka di sini, nanti di rumah. Itu. Sekali lagi, berarti patut kita setiap tahun bertahun melaksanakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dirayakan itu? Karena maulidnya, bukan wafatnya. Karena maulid datangnya, lahirnya Rasulullah adalah rahmat lahirnya Rasul ke alam dunia adalah rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ibu kalau kebayang kalau Rasul belum lahir, ibu mungkin sekarang orang tua ibu dan ibu masih nyembah batu. Mungkin orang tua ibu dan ibu masih nyembah kayu. Karena Nabi Muhammad lahir sebagai menjadikan rahmat seluruh alam, makanya risalahnya datang ke Indonesia, dibawa para alim ulama, dibawa para wali songo, hingga sampai syariat itu datang kepada kita, sampai kita mengenal agama Islam. Setingkat. Makanya saya tanya, kalau ada yang bid'ahkan, ibu mau lawan apa tidak? Kalau ada orang membid'ahkan maulid, itu tolol, bodoh apa tidak? Tolol betul. Ngaji dulu yang benar. Ini baru 3 bulan memahami Islam. Bid'ah sana bid'ah sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih cerita langsung kisahnya. Nabi Muhammad tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Nabi Muhammad lahir tanpa darah, sudah beres. Nabi Muhammad
ditinggal ayah di kandungan ibunya umur 2 bulan setengah, ditinggal ibunya wafat, Nabi Muhammad lahir, ditinggal ibunya umur 6 tahun setengah. Catat tuh pertanyaan nanti. Umur 12 tahun Nabi Muhammad ditinggal kakeknya Abdul Muthalib. Umur 12 tahun dititipkan kepada pamannya yaitu namanya Abu Thalib. Oleh Abu Thalib dibawa bergembala, mutar-mutar kulalang seling sana sini sampailah umur 25 tahun. Berniaga jualan pakai ke bosnya namanya Siti Khadijah. Karena jualannya jujur, makanya bosnya cinta sama anak buahnya. Sampailah menikah Siti Khadijah dengan Rasulullah. Pernikahan Rasul Nabi umur 25. Siti Khadijah istrinya umur 45. Umur 40 tahun. Bos, lanjut. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40. Terus umur 40 Nabi Muhammad diangkat Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj umur 52. Nabi Muhammad SAW wafat, singkat aja lah, wafat umur 63. Dimakamkan di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi. Dah 5 menit lagi selesai untuk pertanyaan. Hah? Nah, masih hangat pertanyaan. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul berapa umurnya? Oh benar ya Allah. Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Di masjid apa? Apa? Masjid Nabawi. Terus kotanya? Kotanya di Madinah. Oh benar. Allahu Akbar. Duduk. Sekarang cek awewe. Untuk awewe. Udah laki-laki udah, kurawa, duduk. Awewe. Duduk cewek nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal ibunya wafat umur berapa? Ayo. Yes. 6 tahun atau 6 tahun setengah itu istilah berbeda. Udah 10 menit lagi. 4 lagi. Nah, sejarahnya terakhir 5 menit lagi saya uraikan. Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Selama 3 hari 3 malam mayatnya belum dimakamkan. Bingung para sahabat karena Nabi tidak berwasiat. Sepakat para sahabat semuanya, jadilah dimakamkan di dalam Masjid Nabawi di mimbar sana. Abu Bakar dan Umar wafat juga, disitulah berderet berjajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nikah dengan Khadijah punya anaknya berapa? Dari setelah Khadijah 5. Yang masih hidup itu namanya Siti Fatimah punya anak 2 legendaris yaitu Hasan dan Husain. Nah, jadi pertanyaan. Nabi Muhammad dimakamkan berjaret dengan siapa saja sahabatnya? Kan 3 baru hangat. Bukan tanyimak ajajing ala ajajing. Ayo. Apa? Udah di situ aja. Apa? Coba yang kenceng apa? Nabi Umar. Ada kan Nabi Umar? Nabi Umar. Udah Adam sih. Nabi Muhammad wafat
dimakamkan di Madinah di Masjid Nabawi. Ada 2 sahabat yang berderet di bareng. Siapa orangnya? Sini dulu. Siapa? Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar dan sama Umar. Di mana itu? Kota Madinah. Di kota Madinah di Masjid Nabawi. Kata siapa? Kata siapa? Hah? Kata saya. Kata siapa? Ya udah sana. Allahu Akbar. Masih ada 3. Nabi Muhammad punya cucu 2 cewek. Awewe siap. Awewe siap. Nabi Muhammad punya cucu 2 ganteng-ganteng. Siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Cik Edo. Aduh. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Kok Hasan Hussein? Hah? Leri tuh. Dia lirik-lirik loh. I love you my darling katanya. Hidupku tak laku-laku modal tak eling-eling katanya. Dah benar Hasan dan Hussein. Dah 2 amplop lagi. Ada yang mau amplop dah? Nabi kita siapa namanya? Oh, pintar. Pintar Muhammad. Aduh. Terakhir nih. Ini untuk ibu-ibu karena di dalamnya 1 juta. Cek ini Bu, cek. Ya, yang dari pertanyaan. Bo, tolong dua-duanya jawab. Nabi Muhammad lahir hari apa, tanggal apa, tahun apa? Ayo coba Ibu. Kesanakan tuh. Kesanakan. Ya Allah mak, jauh benar. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Terus? Tak nyimak deh yang di dalam ini nih, yang ini nih. Terus? Tahun ya. Wafat dan lahirnya, tahunnya, harinya, tahunnya. Jamnya sekali enggak? Iya, yang ini. Lahirnya 12 Rabiul Awal. Wafatnya 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahunnya tahun 11 Hijriah. 11 Masehi. Hijriah. 11 Hijriah. Masehinya? Ya udah. Dari mana? Dah lanjut 5 menit lagi saya tutup. Saya tanya, mengkisahkan Nabi Muhammad SAW itu ada dalilnya apa tidak? Ada dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad punya istrinya 2 bel. Makanya ibu-ibu yang berbahaya, bapak-bapak yang teraniaya, maklum. Karena bapak-bapak suka mancing-mancing sih dikit-dikit, mancing besoknya makanya aura negatif ibunya keluar. Makanya ibu-ibu berbahaya, bapak-bapak teraniaya, jaran pancingnya dipatahkan langsung, mampus kau. Padahal itu harganya 1 juta. Gitu. Jangan macam-macam nih. Spesial dari Allah ini. Itu Allahu Akbar. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udahlah selesaikan. Pokoknya mas setiap tahun kita maulid, ayo maul. Tapi kalau tanggal 12 maulid sekaligus haul Rasulullah. Karena supaya tidak dibid'ahkan.
Dipindahkan orang itu tulah orang sebelah. Ngajinya baru tahu sambal udah pindahkan orang itu. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, karena dilama-lama pun ya dipanjang-panjang pun saya tak bisa panjang tetap pondok, karena tetap saya tuh yang pondok-pondok aja sukanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salahnya adalah kebodohan saya pribadi dan benarnya adalah hak dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.